Salam merah putih. Kalau ingin cerdas, mari kita belajar. Jangan kerjamu tidak tuntas terus. Kawan-kawan, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, untuk mempersingkat waktu kawan, bisa kita langsung saja. Jadi kita akan membahas tentang materi persamaan trigonometri yang berbentuk, saya tuliskan langsung saja kawan-kawan, berbentuk ini. Namun sebelum lanjut kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar bisa berkembang. Terima kasih ya kawan-kawan. A cos X plus B sin X sama dengan C. Oke, nah langkah-langkah apa saja yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini kawan-kawan, bentuk persamaan trigon seperti ini. Nah, alangkah baiknya disimak cara ini. Jadi kedua ruas ini kawan-kawan, saya ganti tintanya dulu. Kedua ruas ini kawan-kawan, ruas kiri dan ruas kanan ini kita bagi dengan A. Jadi semuanya kita bagi dengan A, dibagi dengan A, sehingga di sini menjadi A per A, B per A, dan C per A. Oke, menyisakan cos X plus B per A sin X sama dengan C per A, gitu ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kawan-kawan, B per A ini berdasarkan kita misalkan sebagai tangens. Jadi B per A ini kita misalkan sebagai tangens alfa, sehingga di sini menjadi tangens alfa sama dengan B per A, gitu kawan-kawan ya. Maka yang terjadi adalah cos X, saya tulis cos X plus, tangens alfa sin X sama dengan C per A. Loh kok begini, ini kawan-kawan, tangens alfa sama dengan B per A. Jadi B per A ini kita ganti dengan tangens alfa. Oke. Nah, setelah ini kawan-kawan, kedua ruas ini lagi kawan-kawan, kedua ruas ini kawan-kawan, kita kalikan lagi dengan cos alfa. Iya, kita kalikan dengan cos alfa. Oke. Sehingga menghasilkan cos X dikali cos alfa plus, saya langsung saja, sin X dikali sin alfa sama dengan C per A cos alfa. Pertanyaannya, dari mana ini Pak? Oke, saya keluarkan ini kawan-kawan ya, saya keluarkan ini. Yap. Karena tangens alfa ini setara dengan tangens alfa ini setara dengan sin alfa per cos alfa dikali dengan sin X. Nah, kemudian dikali dengan cos alfa dan cos alfa. Oke, saya habiskan ini, menyisakan sin alfa dikali dengan sin X, gitu ya kawan-kawan. Oke, saya kira bisa ya. Oke, kita lanjut. Saya hapus dulu, saya hapus saja ini. Iya. Oke, kita lanjut lagi.
C per A cos alfa. Nah, rumus ini kawan-kawan, ke semua rumus ini kawan-kawan, dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut setara dengan cos A kurang B. Nah, oke, saya tulis saja cos A nya ini dan B nya ini berarti setara dengan cos X minus alfa, sama dengan C per A cos alfa, gitu ya. Nah, setelah itu kawan-kawan, ini karena tangen alfa, karena tangen alfa sama dengan B per A, otomatis cos alfa akan sama dengan Pitagoras, kan berarti A per akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2, gitu kawan-kawan. Berarti kita lanjut, sehingga cos alfa, sehingga cos dalam kurung X minus alfa sama dengan C per A dikali dengan Pitagoras tadi, hasil Pitagoras cos alfa sama dengan A per akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2, gitu kawan-kawan. Ini A nya kita habiskan, misalnya, sehingga cos alfa, cos X minus alfa sama dengan C per akar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2. Iya. Jadi ini kawan-kawan bisa kita gunakan untuk mencari besaran X secara langsung. Nah, mungkin ini masih agak membingungkan, loh kok bagaimana caranya digunakan dalam mengerjakan soal. Oke, saya kasih soal berikut. Ini ada contoh soalnya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya seperti ini. Nah, sin X, kita misalkan saja nomor 2, sin X plus akar 3 cos X sama dengan 1, dengan batasan X-nya berada di antara 2 pi di sini. Oke, saya tulis terbalik, saya ini 0 derajat, gitu. Nah, kawan-kawan, begini. A-nya ini kan 1, di sini kan 1. Oke, saya ganti dulu kawan-kawan tintanya. Oke. A-nya ini kan sini kan 1. Sini B-nya dan ini C-nya. Kita bagi dengan A, berarti ke semuanya ini kita bagi dengan 1. Otomatis kalau bagi 1 tetap saja soalnya sin X plus akar 3 cos X dengan 1, gitu ya kawan-kawan. Nah, kemudian akar 3 ini kita misalkan dengan tangens, gitu ya. Kita misalkan dengan tangens, berarti tangens berapa yang hasilnya akar 3, berarti tangens 60. 180 bagi 3 berarti ini setara dengan sin X plus tangens, ya kita ganti dengan pi per 3. Ya, pi per 3 180 bagi 3 60, tangens 60 sama dengan akar 3. Oke. Nah, setelah itu cos X sama dengan 1 sama dengan bisa. Oke, nah kalau sudah bisa, ya ingat kedua ruas ke semuanya kita kalikan dengan cos alfa. Nah, semuanya ini kali dengan cos, kita kalikan dengan cos alfa, gitu ya kawan-kawan. Nah, sehingga dia menjadi sin X dikali cos alfa
plus, nah ini saya langsung saja kawan-kawan, tadi sudah ada contohnya tangen, berarti cos X dikali sin pi per 3 ya, sin pi per 3 sama dengan 1 kali cos pi per 3 ya, cos pi per 3 gitu ya kawan-kawan. Kita kalikan dengan, sorry tadi kawan-kawan, kita kalikan dengan cos pi per 3. Oke, pi per 3, sorry sini tadi salah, ini kurang keliru tadi kawan-kawan ya, keliru di sini, ini kita hapus ya, kita keliru di sini, kedua harus kita kalikan dengan cos pi per 3. Iya, bukan dari cos alfa, karena alfanya sudah kita dapat ternyata pi per 3. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kawan-kawan, sin akibat dari rumus ini kawan-kawan, rumus ini kawan-kawan, yang ini dibawa ke rumus jumlah dan selisih dua sudut sehingga menghasilkan sin A tambah B. Oke, saya kawan-kawan ya, ini menghasilkan sin saya tulis sin X plus Pi per 3. Oke, sama dengan cos 60 gitu kawan-kawan, cos terus saja Pi per 3. Ini setara dengan 60, kemudian setara dengan 1/2 gitu ya. Nah, saya lanjut, berarti sin berapa yang hasilnya kita masuk ke persamaan trigon, rumus persamaan trigon. Sin berapa tadi yang hasilnya sama dengan 1/2 ini kawan-kawan, 1/2, berarti sin dalam kurung X plus Pi per 3 sama dengan sin berapa yang hasilnya 1/2, berarti sin 30. Sin 30 ini kita bawa ke radian, berarti 180 dibagi 6, berarti setara dengan sin pi per 6 gitu ya kawan-kawan. Nah, karena ini adalah sin, maka rumusnya ada 2 gitu. Jadi kita masuk saja langsung. Yang pertama, X plus Pi per 3 sama dengan Pi per 6 plus K dikali 2 Pi. Oke, kita satu-satu kawan-kawan ya. Nah, kita langsung masuk untuk K sama dengan 0 gitu kawan-kawan ya. Ini pindah ke sana. Oke, saya hapus dulu, ini kurang tepat. Pindah ke sana berarti X sama dengan Pi per 6 dikurang Pi per 3, berarti 1/6 kurang 1/3, berarti minus 1/6, minus Pi per 6, berarti misalkan minus Pi per 6 plus K dikali 2 Pi. Ini untuk rumus yang pertama. Nah, untuk K sama dengan 0, maka otomatis K nya ini kita ganti dengan 0, ya tidak memenuhi gitu ya kawan-kawan, sebab hasilnya negatif gitu. Untuk K sama dengan 1, nah kalau K nya sama dengan 1 berarti 1 kali 2 Pi, 2 Pi, nah, berarti dia misalkan minus, dia menjadi minus Pi per 6 plus 2 Pi, nah gitu. Berarti kita silangkan saja cepat, berarti minus Pi plus 12 Pi per 6. Oke, berarti
Ini berarti minus sama dengan 11 pi per 6. 180 dibagi 6, 30 kali 11 berarti 330. Dia memenuhi. Berarti memenuhi untuk pi per 6. 11 pi per 6. Oke, ini sudah 330, berarti kalau kita ganti K sama dengan 2, otomatis sudah tidak memenuhi. Oke, kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, kawan-kawan. Saya tulis ulang, sin X, sin dalam kurung X plus pi per 3 sama dengan pi per 6, pi per 6. Aduh, salah. Oke, pi minus pi per 6 plus K dikali 2 pi. Oke, ini pi per 3. Ini sinnya sudah enggak ada. Pi per 3 nya kita pindahkan ke sana, kawan. Berarti X sama dengan sepertiga per 6 berarti 1/6 dan ya pi per 2 plus K dikali 2 pi. Oke, plus K dikali 2 pi gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi, kawan, untuk K sama dengan 0 gitu ya. Kalau K sama dengan 0, kita ganti berarti hasilnya sama dengan pi per 2. Oke, kita masuk lagi, K sama dengan 1. Maka ini menjadi berarti pi per 2 plus 2 pi. Nah, saya silang saja per 1. Berarti pi plus 4 pi per 2. Berarti 5 pi per 2. Gitu ya, kawan-kawan. 180 dibagi 2. 180 bagi 2 hasilnya 90. Kali 5 berarti 9 kali 450. Dia sudah tidak memenuhi dari 2 pi yang 360. Oke, kawan-kawan ya. Oke ya. Jadi saya kira tidak susah-susah amat. Kemudian jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi himpunan penyelesaiannya adalah pi per 2 dengan 11 pi per 6 gitu, kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Oke, kasus kedua, kawan-kawan. Saya tulis saja di sini kasus keduanya. Saya tulis kasus keduanya di sini, kawan-kawan, yang kedua. Oke. Kasus keduanya misalnya soalnya begini. 4 cos buktikan. Oke, saya cari buktikan ya. Buktikan. Oke, titik 2. Oke, nomor 2. Oke, 4 cos X derajat minus 4 akar 3 sin X derajat ini sama dengan 8 cos X plus 60 derajat gitu, kawan-kawan ya. Kita ingin membuktikan, jadi kita kembali lagi ke pelajaran awal kita. Ingat bahwa membuktikan dikenal ada ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Nah, dalam posisi ini ruas kiri ini yang akan saya jabarkan sehingga sama dengan ruas kanan. Jadi tulis
4 cos X derajat minus 4 akar 3 sin X gitu. Saya faktorkan. Saya keluarkan 4 dalam kurung cos X derajat gitu ya kawan-kawan, minus akar 3 sin X gitu. Nah, setelah itu kita ke akar 3 ini kawan-kawan. Ini setara dengan tangan 60. Bisa ya kawan-kawannya. Berarti 4 dalam kurung cos X. Oke. Derajat minus tangan 60 sin X derajat. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke cara yang tadi, bahwa dikalikan dengan apa? Cos 60 derajat. Nah, kita kalikan dengan cos 60 derajat berarti 4, saya tulis dulu 4 per cos 60 derajat ya, dalam kurung cos X derajat minus kali cos 60 derajat minus sin X derajat dikali sin 60 derajat gitu ya kawan-kawan. Bisa ya. Nah, kali kawan-kawan ya, ini berdasarkan rumus jumlah ini kawan-kawan, ini setara dengan 4 per cos 60 derajat dikali ini setara dengan rumus jumlah, berarti cos alfa tambah B berarti X plus sin bukan sin 60 derajat gitu. Nah, cos 60 kita masuk, cos 60 ini setara dengan 1/2, berarti 4 bagi 1/2 berarti 8 dikali cos X plus 60 derajat gitu ya kawan-kawan, terbukti. Terima kasih telah menonton videonya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam merah putih.